Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Christoph Indara Tunglawang dengan NIM 2022-210115. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi urgensi dan makna-makna reformasi administrasi. Jadi, berbicara tentang urgensi reformasi administrasi, jadi reformasi administrasi menjadi sangat mendesak dalam konteks yang pertama itu tuntutan masyarakat. Artinya tuntutan masyarakat ini, masyarakat saat ini atau masyarakat modern tentunya mengharapkan layanan yang cepat dari pemerintah. Sehingga tentunya kita sebagai masyarakat, tentunya kita dalam kondisi apapun, tentunya kita mengharapkan layanan yang cepat, efisiensi, dan transparan. Kemudian yang berikut, globalisasi. Artinya globalisasi ini dimana persaingan global memerlukan pemerintah. Artinya pemerintah harus memiliki kapasitas administrasi sehingga bisa menarik investasi, sehingga dapat juga meningkatkan daya saing. Yang berikut, tantangan korupsi. Artinya tantangan korupsi ini bagaimana reformasi ini mempunyai peranan penting untuk bagaimana bisa memberantas korupsi sehingga kita bebas dalam yang namanya korupsi itu sendiri, sehingga kepercayaan publik kepada instansi pemerintah itu besar sehingga tidak terjadi yang namanya korupsi. Yang berikut, desentralisasi. Desentralisasi artinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga dengan adanya otonomi daerah perlu adanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme organisasi di tingkat lokal. Artinya bagaimana meningkatkan wewenang dari pemerintah daerah, karena kita tahu bersama bahwa desentralisasi itu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang berikut, dampak reformasi administrasi. Tentunya di sini saya menjelaskan ada dua dampak, yaitu dalam sisi positif dan sisi negatif. Yang pertama saya menjelaskan terkait dalam sisi positif. Artinya dalam sisi positif ini tentunya reformasi administrasi mempunyai peranan penting. Yang pertama itu peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentunya peningkatan kualitas pelayanan publik ini bagaimana meningkatkan atau menghasilkan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Tentunya dalam suatu instansi pemerintah, tentunya kita sebagai masyarakat atau rakyat, tentunya kita mengharapkan atau mengharapkan pelayanan yang efisien dan efektivitas dari pemerintahan itu sendiri. Yang berikut, transparansi dan akuntabilitas. Berbicara tentang transparansi dan akuntabilitas, tentunya ini bukan hal yang baru itu. Jadi berbicara tentang transparansi dan akuntabilitas, bagaimana kita contohnya dalam instansi pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Artinya masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan, sehingga bagaimana mengimplementasikan kebijakan itu sendiri. Yang berikut, pengurangan birokrasi yang rumit. Artinya mempermudah prosedur administrasi yang sebelumnya berbelit-belit, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan. Berbicara tentang pengurangan birokrasi yang rumit ini artinya bagaimana yang awalnya itu prosedur administrasinya itu terbelit-belit, sehingga dengan adanya pengurangan birokrasi yang rumit ini bagaimana sehingga bisa dalam pengambilan keputusan itu kita bisa melibatkan masyarakat supaya pengambilan keputusannya itu gampang, sehingga kebijakan atau implementasi dari kebijakan itu sendiri bisa berjalan dengan lancar. Berikut yaitu inovasi dalam pelayanan. Artinya dalam suatu instansi pemerintah bagaimana mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi publik seperti e-government. Jadi berbicara tentang inovasi dalam pelayanan ini, bagaimana dalam suatu lembaga atau perusahaan maupun instansi pemerintah, bagaimana kita mengembangkan potensi dari karyawan atau lembaga-lembaga
yang lain. Sehingga inovasi dalam pelayanan ini bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi ini yang seharusnya, sehingga tidak terjadinya penyimpangan atau patologi dalam sebuah instansi pemerintah itu sendiri. Sehingga dia bagaimana ketika masuk dalam instansi itu, sehingga dia bisa paham apa yang menjadi tupoksinya dia sendiri. Yang berikut, di sini saya menjelaskan terkait dalam sisi negatif. Yang pertama itu birokratisasi berlebihan. Artinya birokrasi yang berlebihan ini, proses yang ketat dapat menyebabkan penundaan dan ketidakfleksibelan dalam pengambilan keputusan. Tentunya birokratisasi berlebihan ini tentunya sangat berpengaruh, sehingga ketidakfleksibelan dalam pengambilan keputusan. Jadi birokratisasi berlebihan ini sangat berpengaruh juga. Yang berikut, resistensi perubahan. Artinya karyawan dan pejabat publik mungkin menolak perubahan yang diusulkan, mengakibatkan konflik internal. Artinya berbicara tentang resistensi perubahan ini, banyak dalam suatu instansi atau organisasi yang mengalami konflik akibat artinya tidak setujui apa yang menjadi keputusan atau yang menjadi usulannya, sehingga dalam suatu instansi mengalami konflik internal. Yang berikut, ketidakpastian pekerjaan. Artinya pengurangan staf atau perubahan struktur organisasi dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan pegawai. Artinya ketidakpastian pekerjaan ini, ketika ada yang namanya pengurangan staf atau perubahan struktur, itu dapat menyebabkan kepuasan karyawan, sehingga di dalamnya ada yang namanya tadi resistensi perubahan, sehingga dapat menyebabkan konflik. Yang berikut, pembangunan kapasitas yang kurang. Artinya berbicara tentang kapasitas, tentunya dalam sebuah instansi tentunya harus seorang pemimpin contohnya harus mempunyai kapasitas, sehingga dia bisa memimpin karyawan-karyawannya atau bawahannya. Sehingga pembangunan kapasitas yang kurang ini juga akan berpengaruh ketika dia melakukan pekerjaan atau yang menjadi tupoksinya, dia tidak bisa sanggup melakukan itu, sehingga perlu adanya pembangunan kapasitas. Jadi hal negatif dari reformasi administrasi ini, pembangunan kapasitas yang kurang, sehingga ketika adanya pembangunan kapasitas itu dapat meningkatkan kapasitas dari seorang karyawan. Yang berikut, kesenjangan kinerja. Artinya reformasi bisa memperlebar kesenjangan antara lembaga yang berhasil beradaptasi dan yang tidak. Artinya kesenjangan kinerja ini bagaimana kesenjangan antara lembaga yang berhasil dan yang tidak. Artinya kesenjangan ini permasalahan dalam sebuah instansi, sehingga perlu ada yang namanya peningkatan kapasitas. Tentunya ini yang menjadi hal negatif dari reformasi administrasi. Yang berikut, krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini, jika reformasi tidak diimplementasikan secara transparan, bisa mengurangi kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Artinya ketika pemerintah tidak yang namanya tadi pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, artinya ketika pemerintah tidak mengimplementasikan itu, pelayanan yang transparan, tentunya kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah tentunya kurang. Ini yang dinamakan krisis kepercayaan. Artinya pemerintah tidak melaporkan atau mengimplementasikan itu secara sejujur-jujurnya. Jadi ada yang namanya penyimpangan antara instansi pemerintah. Dia tidak melakukan wewenangnya atau kebijakan-kebijakan itu atas dasar dari masyarakat. Misalkan kebutuhan dari masyarakat A, sedangkan yang dilakukan pemerintah B, itu yang dinamakan krisis kepercayaan dari masyarakat. Yang berikut, di sini saya menjelaskan terkait dasar hukum dari reformasi administrasi. Tentunya berbicara tentang dasar hukum ini, kita tidak harus berdasarkan data. Jadi ada beberapa
dasar hukum di sini yang saya ambil yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu mengatur tentang pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Sehingga dari undang-undang ini dia itu lebih dalam tentang pelayanan publik, sehingga undang-undang ini menjadi acuan dari masyarakat ataupun pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kemudian yang berikut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dia itu bunyinya menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam administrasi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kemudian yang berikut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menjadi acuan bagi Grand Design Reformasi Birokrasi yang mencakup rencana dan langkah-langkah strategi untuk reformasi birokrasi hingga tahun 2025. Artinya peraturan presiden ini bagaimana menjadi acuan bagi untuk reformasi administrasi hingga tahun 2025. Yang berikut peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012. Dia ini mengatur tentang pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Tentunya peraturan ini bagaimana apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, tentunya pemerintah harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang berikut di sini lebih pada urgensi reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi ini menjadi sangat penting. Artinya yang pertama itu meningkatkan efektivitas organisasi. Tentunya berbicara tentang efektivitas organisasi, artinya membentuk bagaimana organisasi pemerintah yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Artinya bagaimana kepekaan dari instansi atau instansi pemerintah merespon apa yang menjadi perubahan saat ini. Contohnya teknologi pemerintah harus cepat respon apa yang menjadi perubahan. Yang berikut pengurangan biaya dan waktu. Artinya pengurangan biaya dan waktu ini bagaimana mengoptimalkan proses administrasi sehingga mengurangi waktu dan biaya dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas birokrasi. Artinya menggunakan biaya dan waktu ini bagaimana harus menggunakan secara maksimal. Artinya apa yang menjadi kebutuhan harus maksimal. Contohnya kebutuhan dari masyarakat atau rakyat tentunya harus secara maksimal apa yang menjadi biaya dan waktu. Yang berikut peningkatan kualitas SDM. Tentunya berbicara tentang peningkatan kualitas SDM, bagaimana memperbaiki sistem pengembangan pegawai atau dalam sebuah instansi, bagaimana kita meningkatkan SDM. Ketika SDM-nya menurun, tentunya proses kerjanya atau kualitas dari seorang pegawai tentunya tidak akan ada begitu. Jadi sehingga ada yang namanya peningkatan kualitas SDM. Tentunya dalam sebuah lembaga ketika seorang karyawan tidak mempunyai kualitas atau SDM, tentunya kualitas kerjanya akan amburadul. Yang berikut peningkatan partisipasi publik. Berbicara tentang peningkatan partisipasi publik, tentunya partisipasi ini bagaimana masyarakat berpartisipasi juga dalam bagaimana mengambil keputusan, artinya dan juga perumusan kebijakan publik. Artinya masyarakat juga mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan dan juga perumusan kebijakan publik. Artinya masyarakat juga bisa mengambil alih terkait peningkatan partisipasi publik. Itu pengambilan keputusan, sehingga masyarakat juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Di sini saya mengambil contoh kasus dari reformasi administrasi. Yang pertama itu program One Stop Service atau OSS. Artinya bahwa diperkenalkan untuk deskripsinya itu diperkenalkan untuk menyederhanakan proses perizinan bagi para pengusaha dengan OSS
semua jenis izin usaha diurus dalam satu tempat secara online. Artinya program One Stop Service ini bagaimana mempermudah masyarakat yang ingin berusaha itu bisa lewat secara online. Kemudian dampaknya itu mempercepat proses perizinan, meningkatkan kemudahan bagi pengusaha, dan menarik investasi lebih banyak ke Indonesia. Artinya dengan adanya program One Stop Service ini bagaimana mempermudah sehingga bisa mempermudah pengusaha baik itu dalam menarik investasi ke Indonesia. Yang berikut contoh yang kedua itu reformasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu atau PAN-RB. Jadi inisiatifnya itu meluncurkan program reformasi birokrasi yang mencakup sistem evaluasi kinerja pegawai, penggunaan teknologi informasi, dan penguatan integritas aparatur. Jadi hasilnya itu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pengurangan angka korupsi di instansi pemerintah. Artinya dengan adanya program reformasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi ini, bagaimana itu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap apa yang menjadi pelayanan dari pemerintah itu sendiri, sehingga bisa mengurangi angka korupsi di instansi pemerintah. Sehingga di sini saya mengambil kesimpulan bahwa reformasi administrasi mempunyai peranan sangat penting dalam masyarakat, sehingga masyarakat juga mempunyai partisipasi dalam reformasi administrasi. Mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.